Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki pembelajaran terakhir di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Era globalisasi membuat penasihat dikenal di mancanegara. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah berlatih penasihat dengan tekun? Ayo mencoba. Kamu akan kembali berlatih untuk pukulan dan takisan yang mengkombinasikannya dengan pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Jika telah terampil, kamu juga dapat mengkombinasikannya dengan sikap pasang. Ingat untuk selalu berlatih dengan penuh semangat serta penuh rasa bangga sebagai anak Indonesia. Nah, untuk tugas pertama kamu adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan pengalaman kamu masing-masing dalam mempraktekkan gerakan pencaksilat. Pertanyaannya adalah, adakah kesulitan yang kamu alami saat melakukan kombinasi gerak dasar silat? Nah, seperti kuda-kuda, memukul, menangkis, dan sebagainya yang telah kita pelajari ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana rencanamu ke depan supaya keterampilan silatmu semakin meningkat? Nah, itu adalah tugas kamu yang pertama berdasarkan hasil latihan kamu memperagakan gerakan pencaksilat. Oke, kita lanjut. Mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Nah, ayo, lakukan dialog berikut bersama seorang teman. Nah, ini ada sebuah dialog ya. Sebuah dialog. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Denny, Edo, kenapa kamu pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sebetulnya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Edo, kok pilih ini saja? Sepatu ini bikinan Cibayuyut, kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibayuyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Benny, oh ya? Emangnya kamu tidak malu memakai produk dalam negeri? Edo, loh, kenapa harus malu? Justru kita memberi produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap berada di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Benny, oh begitu ya. Edo, iya Benny, karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Ini, ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Nah, itu adalah dialog yang telah Bapak bacakan. Nah, untuk tugas yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan dialog. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana karakter Edo dan Benny? Pertanyaan kedua, apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Pertanyaan ketiga, apakah sikap Benny tersebut benar? Ya ataupun tidak, berikan alasannya. Yang keempat, mengapa Edo memilih produk Indonesia? Yang kelima, apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contoh. Jadi jangan lupa contohnya. Yang keenam, apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cita produk-produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Maksudnya bukan cita ya kali ya, manfaat dari cinta produk-produk Indonesia. Nah, baik, itu adalah tugas kamu yang kedua, menjawab 6 pertanyaan berdasarkan berdasarkan dialog yang tadi Bapak bacakan. Kita lanjut. Mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Di era globalisasi sekarang ini, dengan mempraktikkan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Nah, ayo menulis.
Baca kembali peta pikir gerakan pembuat yang ketiga. Nah, peta pikir bersama dengan informasi teknik mengapa harus hemat listrik yang dengan gurumu. Nah, sekarang tugas kamu adalah nih, di teks ini ada beberapa kata yang tidak baku ya. Masih ingat kan ya? Mencari kata yang tidak baku lalu merubahnya menjadi kata yang baku lalu merubahnya lagi menjadi kalimat yang efektif. Akan bacakan ya, mengapa harus hemat listrik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Nah, ini nih. Tidak baku nih ya, butuhkan ya. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya. Nah, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya, itu tidak baku juga tuh ya hidup ini. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi kita jika kita menggunakan secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang bisa kita sebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara, nah ini gara-gara nih, itu tidak baku ya, gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin, nah ini juga nih, bikin itu tidak baku ya, cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget, nah ini juga banget tidak baku ya, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencarinya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan. Nah ini dia, tenggelamkan juga bukan kata baku ya, sebagai besar daratan. Kalau, nah ini juga kalau, bukan kata yang baku. Hal ini terus terjadi maka manusia bakal, nah bakal juga bukan kalimat yang kata yang baku, terancam habitatnya gara-gara. Nah gara-gara juga bukan kata baku, pemanasan global. Buat menghindari, nah ini juga buat menghindari, bukan kata yang baku, pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contohnya gampangnya, nah ini gampangnya juga bukan kata baku. Yang bisa kita lakukan adalah pilihlah peralatan hemat energi kaya. Nah ini juga kaya mengganti lampu nih, kaya ini bukan kata baku, mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin. Nah kalau udah matiin juga bukan kata baku. Semua peralatan listrik yang gak dipakai, nah yang gak dipakai juga bukan kata baku. Lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Oke. Tugas kamu yang ketiga adalah perhatikan kata-kata berita kemudian yang tadi udah Bapak sebutkan ya, beberapa kata yang tidak baku. Nah, tugasnya adalah kamu tulis, mencari kembali kata non baku atau tidak baku. Lalu kata non bakunya itu kamu rubah menjadi baku dan buat kalimat efektifnya berdasarkan atau kamu ambil dari paragraf yang sudah tadi dibacakan ya. Itu tugas kamu yang ketiga. Tadi udah Bapak sebutkan tuh beberapa kata yang tidak bakunya, tinggal kamu tulis kembali dan kamu cari kata bakunya dan kamu buat kalimatnya. Itu tugas kamu yang ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tugas kamu yang keempat sekaligus tugas kamu yang terakhir adalah membuat gambar berseri. Nah, gambar berserinya di paragraf 1, 2, dan 3. Membuat gambar sesuai dengan paragraf 1, 2, dan 3. Nah, oke. Kalau belum paham, kita lihat ya di paragraf 1-nya nih, Bapak akan kasih bayangan untuk kamu nanti bisa menggambar apa yang harus digambar di paragraf 1. Nah, kalau kita lihat di paragraf 1 ini adalah kita menggambar sebuah kegiatan yang boleh di rumah, boleh di kantor, boleh di pabrik yang menggunakan energi listrik. Jadi gambar pertama itu
kegiatan yang menggunakan listrik, baik di rumah boleh, di kantor boleh, di pabrik boleh. Oke, udah jelas ya. Nah, untuk gambar paragraf kedua yaitu adalah kita menggambar dampak dari boros energi, yaitu pemanasan global atau global warming. Contohnya bisa yaitu mencairnya gunung es atau musim panas yang berkepanjangan menjadi kekeringan. Nah, itu bisa kamu gambar juga, yaitu dampak dari pemborosan energi atau menjadi pemanasan global. Nah, selanjutnya yang terakhir, kesimpulannya adalah yaitu kamu mematikan alat-alat elektronik yang sudah tidak dipakai, atau kamu melakukan kegiatan hemat energi. Untuk gambar yang ketiga di paragraf yang keempat. Baik, itu saja yang bisa Bapak bantu untuk kalian mengerjakan tugas yang keempat, gambar berseri berdasarkan paragraf atau berdasarkan teks evaluasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan tugasnya bisa kalian selesaikan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.